Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Epi Rositawati, SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 tahun 2023 di LPTK Universitas Jambi, Provinsi Jambi. Program studi biologi dengan NIM A2P223018. Saat ini saya mengajar di SMA Islam Jauharul Falah, Kecamatan Kumpe Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Pada hari ini, Senin tanggal 4 Desember 2023, saya melaksanakan video pembelajaran UKIN saya di kelas 10.1 di SMA Islam Jauharul Falah tentang materi inovasi teknologi biologi, dan saya menggunakan model pembelajaran berbasis masalah PBL. Semoga video saya ini dapat bermanfaat. Selamat menyaksikan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, Nak? Alhamdulillah baik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa untuk memulai pembelajaran. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau melihat kerapian dari tempat duduknya. Sudah rapi ya? Sudah bersih. Berarti kita sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Apakah sudah siap? Siap. Semangat. Baik, berarti semangat ya Ibu hari ini untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Baiklah, silakan kalian absen untuk kehadiran hari ini menggunakan Google Form yang sudah Ibu kirim linknya tadi. Sebelum mengikuti pembelajaran, kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini? Oh, Nopel. Oke, Nopel yang membacakan. Jadi saya akan memberitahu tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu melalui diskusi kelompok menggunakan media pembelajaran berdasarkan gaya belajar. C. Peserta didik. A. Mampu menganalisis. B. Cara pengolahan produksi bioteknologi konvensional berbagai bidang dengan tepat. D. Sehingga menumbuhkan rasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, bernalar kritis, bergotong royong, dan mampu mandiri. Ibu mau mengingat kembali pelajaran yang sudah kita sampaikan minggu kemarin. Ayo, siapa yang bisa menyampaikannya yang masih ingat? Ayo. Oke, Amanda. Yaitu tentang akibat dampak dari demam berdarah yang disebabkan nyamuk. Sebelum memulai lagi pelajaran yang Ibu sampaikan hari ini, informasi penilaian. Informasi penilaian mungkin sama dengan yang sebelum-sebelumnya, yaitu Ibu mengambil penilaian sikap, penilaian pengetahuan, penilaian antusias kalian pada saat presentasi, dan penilaian presentasi kalian di dalam kelompok. Nah, nih, pernahkah kalian memakan makanan seperti tapai, yogurt, dan keju? Siapa yang belum pernah makan ketiga jenis makanan tersebut? Oke, Tamara. Pernah makannya, Tamara? Pernah. Pernah dikonsumsinya ya? Apa rasanya? Susu.
Sudah kami kemarin sudah ada pernah disuntik vaksin di sekolah, Bu. Itu vaksinnya vaksin gara-gara ada virus COVID-19. Jadi kami divaksin semua, Bu. Gitu. Salah satunya adalah karena dulu kita pernah punya wabah penyakit virus corona. Nah, vaksin itu tahu nggak fungsinya untuk apa? Siapa yang bisa tahu gunanya vaksin itu di dalam tubuh kita? Nah, oke. Ayo nak, siapa Rifa? Gunanya untuk menguatkan imun tubuh supaya lebih sehat. Oh iya, Terhindar dari penyakit juga. Menumbuhkan sistem imun di dalam tubuh kita. Jadi kalau kita kena penyakit atau apa di dalam tubuh kita, vaksin itu yang akan menjaga kekebalan yang ada di dalam tubuh Kita. Oke, nah, tahukah kalian organisme apa yang berasal dari produk bioteknologi yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari? Siapa yang bisa menyampaikan? Kami, Bu. Kan ini. Yaitu produk yang dihasil olehkan teknologi biologi. Ada tape, yang kedua kecap, yang ketiga keju, yang keempat tempe, ada oncom juga, roti juga bisa, dan mentega. Jadi makanan-makanan yang berasal dari kehidupan kita seperti kecap, apalagi tadi yang dibilang Keju, mentega, tempe, roti, mentega, dan lain yang berhubungan dengan bioteknologi. teknologi konvensional ataupun bioteknologi sederhana yang tidak modern itu berasal dari ada organismenya. Nah itu, jadi tidak semua yang kita buat misalnya tempe, misalnya contohnya tempe ya, tempe itu bukan berasal langsung jadi tempe seperti itu. Ada pendukung, organisme pendukungnya, itu salah satunya yang disebutkan dari Andini tadi. Ibu akan membentuk kelompok sesuai dengan gaya belajar kita. Yang pertama adalah visual, kinestetik, dan auditory. Jadi silakan kalian duduk sesuai dengan gaya belajar kalian. Oke, silakan nak. Baiklah, di sini kalian membahas masalah ada satu produk yang ibu jadikan permasalahan dalam pembelajaran kita hari ini. Ini mungkin berhubungan dengan kehidupan sehari-hari yang pernah kita konsumsi di dalam kehidupan sehari-hari. Yang kita tahu, kita cuma makannya saja. Ini berasal pemanfaatannya bagaimana atau gimana cara menganalisis dari produk ini. Itu kan kalian tidak tahu. Nah, jadi hari ini kalian analisislah produk yang akan ibu berikan di dalam LKPD ini. Jadi silakan kalian diskusikan bersama teman sesuai dengan gaya belajar kalian. Kamu tuangkanlah ke dalam media pembelajaran kalian yang sesuai dengan gaya belajar kalian. Baik, ada pertanyaan sebelum ibu membagikan LKPD-nya? Ada, baik, oke. Kelompok ini auditori. Ini kelompok kinestetik. Ini kelompok visual. Dan ini kelompok ini ya, auditori. Oke, pengerjaan LKPD-nya sama seperti sebelum-sebelumnya, pembelajaran kita sebelumnya. Dan silakan kalian buka link yang ibu berikan di dalam LKPD tersebut dan kalian amati kasus-kasus atau studi kasus apa yang permasalahan yang berhubungan dengan produk bioteknologi. Ya nak ya? Oke, kita kesepakatan waktu. Kita berikan waktu untuk diskusi berapa menit? Jadi
Sekitar 20 menit. Oke, baik. Kita sepakat ya. Jadi sekarang Ibu hitung dari sekarang sampai 20 menit ke depan. Kalau selesai baru kita presentasi bergantian setiap hasil diskusinya. Ada pertanyaan? Baik, silakan dikerjakan tugasnya, Nak. Boleh lihat kajian literatur, boleh boleh melihat dari internet sebagai pendukung referensi tugas kalian. Aku tadi belum itu loh masuk absen. Itu yang bertanya tadi kok absen itu kelas berapa? Sudah 1 atau 10 itu nyampe 10.3 udah. Saya dapatkan. Kalau apa ya? Kan hanya gitu. Ibu, videonya tadi tentang apa? Yang di depan. Setiap Pemanfaatan Tempe itu bukan ragi tapi jamu. Kalau mentega tadi apa? Apa nak? Kalau mentega Kalau mentega itu hasilnya fermentasi dari susu. kalau nata di koko itu juga fermentasi air kelapa. Oh, nata di koko kayak mana? Yang itu Nata di koko? Produknya yang dibahas tentang singkong. Singkong. Kenapa Ibu bahas tentang singkong? Karena kan di dalam kita ini kan posisinya di desa, jadi banyak tanaman-tanaman Singkong. singkong di dalam sekolah. Ya. Ada pertanyaan? Ada kendala dalam menulisan LKPD-nya? Kami praktek tidak, Bu. Alhamdulillah paham. Suruh beli. Aku soalnya gampangkan solusi agar singkong masih dapat kulit singkong ini nilai gizi yang cukup baik untuk mendukung pertumbuhan hewan yang kita ternak. Ini ya, berarti sudah selesai ya. Kita mengerjakan LKPD-nya dan media yang akan dipresentasikan. Nah, baiklah. Sebelum kita presentasi ke depan, untuk merefresh setelah mengerjakan tugas dan diskusi tadi, kita permainan dulu, ice breaking. Kita refresh dulu. Nah, kita melakukan ice breaking biar semangat kembali lagi timbul pada saat menjalankan presentasi ke depan hasil presentasinya.
Kira-kira kelompok Auditorium. Oke, berarti kelompok visual. Oke, silakan kelompok visual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari kelompok visual akan menjelaskan berbagai manfaat dari tanaman singkong. Saya Amanda Berliani sebagai moderator. Saya bisa sebagai pejabat. Saya Chelsea Safira Olivia sebagai natulen. Saya Tamara sebagai penjawab. Saya Siti Mutia Mulyani sebagai penjawab. Baik, di sini saya akan menjabarkan manfaat dari singkong. Singkong, sebagai yang kalian tahu, tanaman yang dapat tumbuh di semua jenis tanah. Singkong adalah bahan pangan yang dapat dimanfaatkan mulai dari umbi, batang, dan juga daunnya. Umbi dan daun singkong merupakan bagian yang lazim dimanfaatkan masyarakat sebagai sumber karbohidrat dan sayuran. Selanjutnya, bioenergi. Kulit singkong selain dapat digunakan sebagai kompos dan pakan ternak, ternyata juga dapat diolah dan dimanfaatkan sebagai sumber energi loh teman-teman, yang dapat menggantikan bahan bakar dari minyak yang selama ini digunakan oleh masyarakat. Teknologi yang diterapkan untuk menghasilkan bioetanol yakni melalui proses bernama hidrolisa, asam dan juga enzimatis. Salah satu pemanfaatan limbah kulit singkong ini sekaligus menjadi salah satu program yang dapat mendukung program yang dicanangkan oleh pemerintah berkait dengan penyediaan bahan bakar nabati sebagai alternatif pengganti bahan bakar minyak seperti bensin. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari penjelasan kami tadi? Oke, apa saja manfaat dari kulit singkong? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari anak KH. Manfaat kulit singkong itu bisa dijadikan pupuk dan kulit singkong tersebut bisa dijadikan tepung tapioka. Singkong jika terlalu lama dipendam itu akan menyebabkan busuk dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Dapat merugikan diri sendiri karena banyak sekali manfaat dari singkongnya itu dapat bisa dibuat keripik. Itu kayak tepung tapioka berasal dari kulit singkong. Yaitu tadi termasuk menjadi makanan bagi hewan ternak. Kalau misalnya dibiarkan, maka sangat sayang sekali karena singkong adalah salah satu limbah organik yang mudah terurai, yang tidak kalau diolah mungkin tidak merugikan, tapi kalau tidak diolah sangat merugikan bagi lingkungan dan mengganggu aktivitas bagi masyarakat. Dan juga karena singkong mengandung banyak sekali karbohidrat di dalamnya. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ada yang kelompok siapa lagi yang mau masuk? Kami dulu. Oke, berarti kelompok kinestetik kembali ya. Silakan untuk kelompok kinestetik mempersiapkan media presentasinya. Jumput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kinestetik akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Ya, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya sendiri sebagai Ana Farinisa sebagai moderator. Saya Nurwailisa sebagai penjawab. Saya Muhammad Lestari sebagai penjabat. Saya Naila Pratiwi sebagai natulen. Saya Satria Oktaviani sebagai penjawab. Nah, baiklah, sekarang saya akan menjelaskan hasil kerja kelompok kinestetik. Singkong ialah kaya akan mineral yang dapat menjaga fungsi jaringan tubuh.
Singkong ini biasa digunakan untuk menjadi bahan olahan makanan, terutama di Indonesia. Ini ialah proses merubah limbah singkong menjadi pakan ternak, kambing, domba, dan sapi, yang sedang dijemur dan siap dijadikan pur. Baiklah, hanya ini yang dapat saya jelaskan. Baik, saya perwakilan dari kelompok auditori ingin bertanya kepada kalian. Cara pembuatan obat penghilang luka dari singkong. Cara menghilangkan bekas luka menggunakan singkong. Membuat adonan parutan singkong lalu dioleskan kepada bagian kulit yang hitam akibat bekas luka. Mungkin ini yang bisa saya jawab. Oke, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok auditori untuk mempresentasikan hasil media presentasinya. Silakan untuk kelompok auditori maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok auditori ingin mempresentasikan dari sebuah video yang bisa diolah dari singkong. Di sini kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya bernama Zara Putu Syapa, berperan sebagai moderator. Saya Tiara Novelia sebagai penjawab. Saya Syarifah Indonesia sebagai Nabulan. Saya Anjani Zania sebagai penjawab. Saya Naila Syakira sebagai penjawab. Oke, yang akan dijabarkan oleh Tiara, silakan. Baiklah, sesuai gaya belajar yang kami pilih, yaitu audiotori. Audiotori, dari kata kita juga bisa memahami bahwa gaya belajar kami ialah menggunakan video. Saya akan menjelaskan, singkong itu bisa dibuat untuk apa saja. Jadi di sini, di sini video yang sudah kami dapat itu ialah cara membuat pakan ternak ayam dari bahan singkong. Mau tahu gimana caranya? Mari kita saksikan. Lama ya guys. Manfaat singkong tuh banyak. Untuk binatang ternak bisa, untuk makanan kita apa lagi. Jadi dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tentu ada. Oh, tentu ada. Oke, silakan bertanya. Dari kelompok Anak pintar Auditori 2. kami dari kelompok auditori 2. Ubi kayu atau singkong adalah tanaman padu. Tunggu dulu. Penjawabnya udah siap? Sudah. Oke, lanjut. Ubi kayu atau singkong adalah tanaman padu yang berasal dari benua apa dan pada tahun berapa singkong masuk ke Indonesia? Oke. Oke, kami akan menjawab. Itu Singkong itu di situ. Oh, hafal. Singkong itu berasal tapi bukan berasal dari Indonesia. Indonesia ini cuma aliran dari negara lain. Jadi singkong itu berasal dari benua kita ada berapa? Benua kita ada Wajar lah anak IPA. Lanjut. Singkong itu berasal dari salah satu benua yang kita tahu, yaitu benua Amerika. Kan? Singkong tuh bukan dari Jambi, bukan dari Indonesia, dari Amerika. Besok kalau saya jadi presiden, saya pikir dan benua Amerika itu di dalamnya tuh terdapat negara-negara, dan singkong itu berasal dari negara Brazil yang berada di benua itu. Bahkan singkong itu sudah banyak di sini. Bahkan
terlantar di dekat jalan-jalan gitu kan. Nah itulah makanya kita tuh beruntung dengan Indonesia ini cepatnya kita dapat makanan dari luar kan. Nah, makanya Teman-teman tahu singkong ini tersebar di Indonesia pada tahun 1852. iya. Sudah merdeka dan Masih dijajah kita, masih dijajah. Sudah ada di Oke, sekian dari presentasi kami pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dari kami. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ada evaluasi dari Ibu untuk kalian setiap kelompok. Oke, dari kelompok visual, kelompok kinestetik, dan kelompok terakhir tadi adalah auditori. Yang maju itu dapat kita analisis. Setiap kelompok semuanya bagus, sudah mempresentasikan hasil diskusinya sesuai dengan arahan dari LKPD. Oke, Ibu ulas kembali dari pertanyaan, dari sanggahan, dari teman-teman dari kelompok lain. Kita bahas dulu untuk kelompok visual. Tadi kelompok visual menayangkan media PPT ya? Iya, media PPT. Nah, di dalam media PPT-nya itu dia mengulas tentang bagaimana pencegahan obat-obat penyakit yang terdapat di kehidupan kita yang bisa dicegah oleh produk singkong. Nah, jadi bukan di bidang pangan saja atau di bidang ternak, tapi juga dimanfaatkan di bidang pengobatan. Nah, salah satunya seperti demam, diare, apalagi tadi untuk kelompok visual? Iya, emas. Nah, itu adalah salah satu produk bioteknologi konvensional untuk dimanfaatkan di berbagai bidang. Nah, jadi bukan bidang ternak saja atau bidang pangan atau bidang bagian makanan, tapi di bidang pengobatan juga dimanfaatkan pada produk singkong. Jadi seperti itu. Nah, itu dari kelompok visual yang dapat kita tangkap. Dan ada lagi di bidang ternak, kelompok visual juga menjelaskan kulit apa tadi? Kulit singkong. Iya, kulit singkong. Kulit singkong itu juga dimanfaatkan. Tahu kulit singkong, Nak? Tahu. Iya, kulit yang kerasnya itu dimanfaatkan oleh orang untuk budidaya makanan ternak seperti ayam, sapi, kambing, kerbau. Itu namanya memberdayakan singkong yang ada di lingkungan mereka bisa dimanfaatkan untuk makanan-makanan ternak. Jadi seperti itu, Nak. Jadi kita manfaatkan yang ada di lingkungan kita. Jangan sekali kita panen cuman dibuang saja, cuman tidak diberdayakan, tidak dimanfaatkan seperti itu, Nak. Jadi kita bisa manfaatkan untuk organisme lain. Tidak untuk kita saja, bukan untuk diri kita saja, tapi untuk organisme lain. Salah satunya adalah hewan. Nah, itu yang Ibu tangkap ya dari kelompok visual. Nah, yang kedua adalah kelompok kinestetik. Nah, kinestetik tadi menayangkan media presentasinya menggunakan gambar. Iya, tadi ada yang memberikan sanggahan ya, bahwa gambarnya kurang jelas dan penulisannya juga terlalu kecil. Iya, itu akan menjadi koreksi untuk kelompok kinestetik ya. Untuk kelompok kinestetik lebih baik lagi. Semuanya bagus. Hasil presentasinya juga bagus, sudah memberikan bidang pangan dan bidang ternak. Nah, salah satu bidang pangannya olahan-olahan makanan.
yang sering kita jumpai, yang sering kita makan dalam kehidupan sehari-hari kita, jadi cemilan kita. Nah, itu juga diberikan penjelasan juga sama kelompok kinestetik. Nah, bagian bidang ternak juga dijelaskan juga dari kelompok kinestetik. Dia menjelaskan bahwa tadi menggunakan apa nak ternaknya, makanan ternaknya? Oh, singkongnya. Nah, dia memanfaatkan singkongnya. Kalau dari kelompok visual tadi kulit singkongnya. Nah, dari kelompok kinestetik memanfaatkan singkongnya itu atau umbinya itu dijadikan makanan ternak, baik itu ayam juga, apalagi tadi sapi, kerbau, seperti itu nak. Jadi mau bentuk apapun olahan singkong itu bisa dimanfaatkan oleh hewan dan juga manusia. Nah, kalau kita manusia juga memanfaatkan lebih bagus lagi untuk cemilan-cemilan makanan khas setiap daerah. Misalnya kayak tadi dari Bandung, dari Jambi, kita olah nak. Kita manfaatkan singkong itu, jangan kita biarkan, kita nanam tapi kita biarkan. Sudah banyak kita tanam berhektar-hektar, kita nanam tapi kita tidak memanfaatkannya. Cuman sudahlah nak dionyo tumbang, mau dionyo busuk di dalam tanah, kita biarkan. Itu sama kita tidak memberdayakan tanaman. Nah, jadi seperti itu nak. Nah, yang terakhir kelompok audiotori. Nah, audiotori ini lumayan menarik ya, karena menggunakan video yang ditayangkan pun juga bagus, terarah. Maksudnya video khusus untuk bidang ternak sama video khusus bidang olahan makanan atau bidang pangan. Nah, sudah dijelaskan tadi secara runtuh, secara terperinci bagaimana cara-cara membuat makanan ternak. Nah, itu juga diaplikasikan di kehidupan kita. Siapa yang sini yang punya ternak ayam atau ternak kerbau? Ada? Oke, Amanda Berliani, saya sebagai anak yang baik, tauladan, pintar, dan juga rajin menabung, rajin belajar. Saya akan menyimpulkan pelajaran yang telah kita pelajari selama proses pembelajaran, yaitu silakan dicatat. singkong. Tanaman singkong adalah tanaman yang sangat banyak manfaatnya. Yang pertama ialah dari kulit. Kulit singkong tergolong sebagai limbah dari tanaman yang memiliki karbohidrat tinggi, yaitu sekitar 72,49% sampai 85,99%, yang dapat digunakan sebagai bahan tambahan pakan ternak. Nah, itu salah satunya. Terus kalau dari pohon, kalau dari batangnya nggak ada pohon, batang. Kalau dari batangnya dapat didaur ulang. Maksudnya itu didaur ulang tuh kayak tanaman tuh nggak bakal mati-mati, soalnya kalau batangnya dipotong, ditanam lagi, tumbuh lagi ya. Prosesnya pun sangat mudah, tidak perlu disiram, dipupuk, dibiarkan saja dia tumbuh sendiri. Tapi ditanam, jangan ditalakkan seperti tebaring situ aja. Ya, mungkin hanya itu yang dapat saya sebutkan. Lagi tambahan dari pelajaran kita. Yaitu singkong itu bisa sebagai menjadi pengganti makanan pokok dari berbagai daerah. Seperti Maluku dan Papua itu memakan singkong untuk makanan pokok mereka, bukan seperti kita padi. Kalau Jambi ini padi yang diolah menjadi beras. Dan itu kalau bagi mereka itu memang seperti makanan pokok, seperti kayak padi nih memang sehat untuk mereka. Seperti kita nih, padi ini memang sehat untuk kita. Jadi kita ya itu sudah selesai dari ini. Oke, berarti tujuannya sudah
ya, sudah dicatat sama kawan-kawannya ya, bahwa banyak sekali manfaat dari singkong. Oke. Ibu mau ini, apakah pelajaran hari ini menyenangkan? Adakah merasa yang ada hambatan-hambatan yang kita temui? Jadi sudah ini ya, sangat menyenangkan ya. Oke, silakan kalian buka Google Form untuk mengisi soal pengetahuan kita hari ini. Silakan dibuka yang sudah ibu kirim linknya tadi. Silakan nak. Oke, sudah ya? Sudah dikirim? Oke, sama dengan pembelajaran kita sebelumnya, ibu akan memberikan apresiasi kepada kelompok terbaik. Nah, ini adalah kelompok yang paling, bukan semuanya bagus ya, tapi yang paling termotivasi, yang antusiasnya lebih semangat lagi, lebih saat presentasi media pembelajarannya bagus dipresentasikan, itu kita beri aplaus dan silakan maju untuk kelompok auditori. Silakan. Oke, silakan maju. Ini ya, ini sebagai ibaratnya sebagai kenang-kenangan ibu. Silakan kelompok auditori maju ke depan. Putri siapa? Ini Andini. Ini Naila. Ini Novel. Ini dapat pena pulsa. Oke. Terbaik, silakan. Kami dapat pena. Ya. Oke. Besok akan menjadi ini ya, termotivasi lagi untuk kalian supaya lebih giat lagi mempresentasikan semua materi-materi yang kita berikan. Baiklah, karena kegiatan kita hari ini sudah habis dengan waktunya, silakan ketua kelas memimpin doa untuk pembelajaran kita hari ini. Oke, ketua kelas silakan dipimpin doanya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Oke, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Semoga bermakna dan mencapai tujuan kita hari ini. Ibu akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.